tabdi'u man intaqasa ahadan min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membid'ahkan orang, intaqasa yang mengurangi, meremehkan, ahadan seseorang min sahabati Rasulullah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini minimal ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini orang yang tidak memuliakan sahabat itu berarti dia pelaku bid'ah. Wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meremehkan, mengurangi kemuliaannya seseorang dari sahabat Nabi, au abghadahu, atau marah kepada sahabat, bihadatsin kana minhu, sebab kejadian pelanggaran, kana minhu yang ada minhu dari ahad sahabat, alasannya karena sahabat itu melanggar, berperang misalkan, terus dihina, dikurangi, seperti misalkan sahabat Muawiyah bin Sufyan, itu kan sahabat Rasulullah. Atau zakara masawi'ahu, atau menceritakan beberapa keburukan sahabat, kana mubtadi'an, maka dia berarti pelaku bid'ah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah salafus salih tidak melakukan itu, tidak menyebar-nyebarkan keburukan sahabat. Hatta yatarahama alaihim jami'an, sampai dia tarahum, sayang dan mendoakan rahmat, alaihim, atas mereka para sahabat, jami'an semuanya. Wa yakunu qalbuhu lahum salima, dan ada apa hati dia lahum kepada mereka sahabat saliman, bersih, tidak ada dendam, tidak ada meremehkan, sukhriyah dan lain-lain, tidak ada. Jadi bersih, dia yakin kepada kemuliaan sahabat. Kata para ulama, pelanggaran sahabat yang besar pun di mata Allah itu seperti satu tetes tinta di lautan yang luas, kebaikan yang sangat luas. Loh, bagaimana satu mud aja bisa mengalahkan sedekah kita yang emas satu gunung Uhud? Ada apanya kita? Jadi keburukan mereka lebur di dalam kebaikan yang begitu melaut. Itu keutamaan sahabat. Tidak usah mengatakan sekarang seandainya aku jadi sahabat. Karena nggak ada nabi, akhirnya cari jadi sahabatnya orang yang ditempatkan sebagaimana nabi. Syarah, wa hadza min usuli ahli sunnah. Ini termasuk kaidah-kaidah mendasar dari ahli sunnah. Perhatikan saudara, sudah sering dibahas oleh para ulama. Jadi bahasan akidah, ya, bahasan akidah, bahan utama bahasan akidah itu memang rukun iman 6. Di dalam rukun iman yang 6 ada yang nomor 1 itu kaitannya masalah tauhid. Kalau dalam rukun Islam yang pertama syahadat, itu dimasukkan ranah pembahasan akidah, itu maddahnya, itu bahan utamanya. Namun perhatikan, ada hal-hal yang sangat penting, sangat mendasar dalam agama oleh para ulama dimasukkan ke masalah akidah. Masalah akidah. Nah, kenapa? Karena yang dilihat adalah pertama, kadang-kadang mabda'nya, pemicu utamanya apa? Pemicu utamanya kadang-kadang itu berkaitan dengan masalah akidah. Contoh, tidak boleh berontak dari tadi malam kepada penguasa. Itu karena apa? Karena asal usulnya itu khawarij. Khawarij itu punya akidah yang salah, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau bab kafir iman itu babnya akidah. Jadi karena berangkatnya itu adalah masalah akidah. Atau yang kedua, para ulama
meneliti melihat hal-hal yang besar dalam agama yang efek mudaratnya itu timbulnya besar kepada umat ini, maka digiring dimasukkan ke dalam masalah akidah, masalah besar. Mungkin kita sering mendengar olok-olok dari sana lah, mengatakan, wah ini masalah keimaman, ini bab akidah, usul, sana, ini contohnya, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ya, kalau jawaban kita satu, itu imam khalifah dah, tutu imam munda, nah, gitu kita bilang gitu dulu. Yang kedua, kenapa ulama memasukkan, baru kita sebutkan. Ini sebenarnya bukan tauhid, bukan tauhid urusan kepada Allah, tapi dia masuk bab akidah, kurang lebihnya masuknya di sini, kaitannya, takliknya, hubungannya di sini. Bab dosa besar, bab ini gitu. Saya menjelaskan begitu. Baik. Mana tadi? Annahu la yajuz intiqasu ahadin min ashabi Muhammadin. Sungguhnya kelakuan tidak boleh intiqas, mengurangi kemuliaan, meremehkan seorang pun dari sahabat Nabi Muhammad. Wala dzikru masawiihim. Kadang-kadang masawihim gitu. Kejelekan-kejelekan mereka, tidak boleh menyebutkan kejelekan mereka. Au hadatsin minhum, atau kejadian minhum dari mereka, pelanggaran-pelanggarannya nggak boleh dibeberkan. Jangankan sahabat, ya, orang Islam biasa nggak boleh kita membuka rahasianya, membeberkan rahasianya, apalagi niat menjatuhkannya, apalagi orang sudah bertobat. Ada lagi, apalagi dia orang soleh, dia jarang berbuat pelanggaran, itu lebih lagi harus dijaga kemuliaannya. Hanya sekali itu misalkan seumur hidup, habis itu dia enggak, sebelumnya juga enggak. Hanya oleh Allah dicoba, dia salah, dia terpengaruh nafsu dan setan saat itu, sekali itu. Itu juga kemuliaan bagi seorang yang ada nas hadisnya, enggak boleh dibuka-buka, dijatuhkan, apalagi memfitnah, ngarang-ngarang cerita, wah tambah jauh lagi itu. Apalagi dan insyaallah itu cukup.